Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil husli wal huslu lughatan sayalanul ma' ala syai'in mutlaqon. Jadi iki bab nerangaken adus. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi di sini maksudnya adalah mandi besar, bukan mandi tiap hari. Nah, di sini akan diterangkan apa saja yang mewajibkan kita sehingga kita diperintahkan untuk mandi besar. Al-huslu lughatan sayalanul ma' ala syai'i. Sekarang adus iku mili-mili banyu ning anggota. Iku namanya mandi. Mandi ghuslu, basuh. Ghuslu. Iya, namun tidak mengalir ya arane dilap. Sehingga namanya mandi itu airnya mengalir di atas tubuh kita. Nah, itu namanya. Adapun menurut syara yang dimaksud mandi besar itu adalah ya tadi sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin maksusin. Jadi yang namanya mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh badan, kulit dan rambut dengan niat tertentu. Itu namanya mandi secara syara. Ya niatnya kalau niat janabah atau niat hadas besar, menghilangkan hadas besar dan lain-lain. Walladzi yujibu walladzi utai perkara yujibu kang majibaken apa ladzi al-husla ing adus iku sittatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Salah satu utawi perkara kang telu minha saking sittah tastariku iku bebarengan. Tastariku iku bebarengan fiha ing dalam salasa sapa ar-rijalu sapa pira-pira wong lanang wanisa ulan wong wadon. Wahia utawi salasa iku iltiqaul khitanaini siji tetemune pesunatan loro. Nih terangkan dikit. Jadi hal-hal yang mewajibkan kita melakukan mandi besar itu ada 6 sebab. 6 itu dikategorikan dibagi 2. Jadi yang 3 itu bebarengan, artinya bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang 3 lagi nanti itu khusus untuk perempuan. Nah, sekarang yang pertama, 3 yang pertama ini bebarengan antara wong lanang lan wong wadon. Apa rupane sing telu mau? Wahia al-iltiqaul khitanaini. Ketemune panggonan sunatan loro. Tegese bersetubuh. Jadi nengkene dimaksudnya ila juhayyin wadikhin ghayyaba hasabatahu az-zakar minhu au qadruha min maqtu'iha fi farjin wa yasiru al-adamiyu al-mulaju fihi junuban bi ilazima dzukira. Jadi sing dimaksud iltiqaul khitanaini iku ketemune panggonan sunatan loro. Ini bahasa majas ya. Jadi wong lanang kan duwe tempat tegese panggonan pesunatan iku lho. Kaji lho ya, kaji iku. Nah wong wadon ya duwe panggonan pesunatan maneh. Nah iku ketika itu bertemu antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim gampangane. Sehingga memasukkan sampai ke batin, artinya batinku ketika orang itu ketika perempuan itu istinja tidak wajib dibasuh, gamane
Jadi memasukkannya itu agak dalam. Itu maka menjadi junub. Artinya junub itu orang yang wajib mandi besar. Ya, melakukan hubungan suami istri lah. Memang kalau dijelaskan secara detail tadi. Jadi masuknya itu seberapa? Masuknya itu kira-kira ketika jadi kepada farjinya perempuan yang sudah tidak wajib dibasuh ketika istinja. Jadi ketika cebok, nah itu sudah tidak dibasuh. Jadi sudah masuk ke dalam. Nah itu yang wajib. Misalnya orang laki-laki itu putus dakarnya misalnya. Ya sekira-kiranya yang dianjingkan sepira ada yang masuk gitu. Maka mewajibkan mandi. Amal mayitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Adapun mayit, misalnya mayit diperkosa, mayit diperkosa. Ya, kayak film-film ya. Mbun kenyataannya beli. Mayit diperkosa. Itu yang wajib atau yang menjadi junub itu bukan mayitnya, tapi orangnya, orang yang hidupnya. Mayit ini tetap suci. Mayit ini tetap suci, tidak usah dimandikan ulang. Tapi orang yang memperkosa mayit tadi itu junub. Dihukumi junub. Mandi, wajib mandi. Iku ya dosane gede. Ya. Wa ammal khunsa al muskil fala ghusla alaihi bi ilaji khasabatihi wala bi ilajin fi kubulihi. Nah, sekian kemarin bagaimana orang wandu, bukan wandu, orang yang mempunyai dua alat kelamin, dua alat lanang, dua alat wadon, ikut dia tidak kewajiban mandi kalau alat yang laki-laki itu dia tidak dimasukkan dan alat perempuannya nggak ada yang memasuki. Jadi ya seperti tadi, seperti Jadi orang yang punya dua alat kelamin dan semuanya berfungsi, kalau hanya satu yang memasukkan ya, maka dia nggak wajib mandi. Jadi yang wajib mandi itu kalau yang alat laki-laki dimasukkan, alat yang perempuannya dimasuki, baru dia wajib mandi. Jadi kalau hanya salah satunya saja yang dimasuki atau memasukkan, itu nggak wajib mandi. Itu hukumnya orang yang mempunyai dua alat kelamin yang berfungsi semua. Jadi yang pertama, sebab yang pertama adalah iltiqaul khitanaini. Bahasanya bersetubuh wis kono. Baik kepada orang hidup, orang mati, atau binatang. Sama, binatang juga. Tapi binatangnya nggak wajib mandi. Oh, binatang suruh mandi ya keder. Oh, ngulati sabunin di sampo. Jadi yang mandi adalah orangnya. Sebab yang kena hukum taklif, kena hukum Allah syariat itu adalah manusia, binatang tidak. Sama binatang juga. Yang kedua, wa minal istiraki inzalul maniyyi. Sebab mandi yang kedua, wajib mandi yang kedua adalah keluarnya mani, khurujul mani min saksin bi ghairi ilajin. Wa in qalla. Jadi yang kedua adalah keluarnya mani sebab selain daripada ilaj tadi, selain daripada memasukkan dakar laki-laki ke perempuan. Jadi alat kelamin ke perempuan. Jadi namanya murni, entah itu dengan lewat mimpi, entah itu dengan lewat melamun, entah itu dengan lewat dikeluarkan atau keluar sendiri, pokoknya keluar mani judulnya. Maka itu mewajibkan kita mandi. Ya misalnya, bocah nom macam-macam kan. Sing ngelamun, wayune bintang film. Toliko metu mani misalnya. Iku ya wajib adus. Atau
tidur ngimpi, ya wajib adus. Nah, sekian ciri mani ku sembari perlu. Kadang-kadang kita itu kalau sudah seumuran ya umur murahek itu apa ya? Yes, umur las-lasan lah. Umur 12, 13, 14 ya, sampai las-lasan lah. Biasanya kalau habis tidur itu kemudian ada cairan yang basah, entah di celananya, entah di apa. Itu kan bingung membedakan. Apa ini mani? Apa selain mani, wadi atau madi ya. Nah, ciri-ciri mani ya. Mani itu bisa diketahui pertama, keluarnya itu mani pasti keluarnya itu tadafu min ma'in dafi'. Air mani itu ketika keluar itu dengan cara tadafu. Tadafu apa ya? Muncrat bahasanya. Keluarnya itu muncrat. Enggak seperti air mengalir tapi air yang kayak disembur gitu, cerat gitu. Nah, itu tandanya bahwa itu mani. Yang kedua, ciri mani bahwa itu adalah mani, ketika keluar itu terasa lazat, terasa nikmat. Maka itu berarti mani. Ya mungkin muncratnya saja tidak ada nikmatnya, pokoknya muncrat. Tadi ini bukan harus bareng ya. Entah nikmatnya saja, entah muncratnya saja. Salah satunya saja itu namanya sudah mani. Tidak harus muncrat dan nikmat. Memang biasa ya mani ya muncrat ya nikmat. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga dari aromanya. Jadi mani itu kalau basah itu seperti ajin. Ajin itu adonane roti. Ketika baunya maksudnya. Jadi ambune mani itu ketika basah itu seperti ajin, seperti adonane roti. Ketika kering seperti putih-putihnya telur. Nah, maka itu bisa diperhatikan. Jadi mani itu berarti ada tiga ya cirinya. Satu, pertama tadafu, keluarnya itu dengan muncrat. Yang kedua, terasa nikmat ketika keluar. Kemudian dilihat dari baunya, itu kalau basah seperti adon-adonan roti, kalau kering seperti putih-putihnya telur. Nah, kalau Anda bangun tidur kemudian di celana kalian atau di sarung kalian itu ada basah-basah, maka kalau Anda bermimpi dan kemarin itu mimpi itu merasakan nikmat, maka itu namanya mani, udah jelas ya. Tapi kalau tiba-tiba basah, nggak merasakan nikmat misalnya, nggak mimpi, tiba-tiba basah ya kental gitu aja. Ini bagaimana cara menentukan ini mani atau madi bahasanya? Mani atau wadi atau madi ya. Itu kita boleh memilih kok. Kita boleh memilih. Kalau kita memilih, jadi mani itu kan suci. Mani suci, kalau wadi itu najis. Jadi kan anomani, ada mani, ada wadi, ada madi. Apa sih? Mani, wadi, madi. Yang mani tadi ya sudah dijelaskan. Yang wadi, kalau wadi itu biasanya cairan kental yang keluar dari farji ya, dari farji atau dari alat kelamin karena kecapean atau terlalu banyak bekerja sehingga kemudian keluar wadi. Itu najis hukumnya. Tapi tidak wajib sholat, tidak wajib mandi.
Nah, kalau madi itu keluar biasanya setelah kita bersahwat. Jadi kita merasa syahwat, ya. Alat kelamin kita ini syahwat karena melihat sesuatu atau melamun. Nah, kemudian alat kelamin kita itu bergerak, gamane terangsang. Nah, setelah terangsang kendor lagi dan kemudian keluar. Maka cairan itu namanya madi. Itu juga najis. Jadi kalau najis ya dicuci, tapi tidak wajib mandi. Nah, sekarang kejadiannya, tadi kita kembali lagi. Ketika kita bangun tidur, kemudian tiba-tiba di celana kita, di sarung kita, ada sesuatu yang basah. Ini mungkin semua. Mungkin mani, saking lelapnya tidur sehingga mimpi nggak terasa. Mungkin wadi, kita habis kecapean. Mungkin madi. Bagaimana kita cara memilihnya? Di sini secara syariat kita bebas memilih. Kalau kita memilih, artinya gini loh, tadi baunya seperti ajin ketika basah, seperti adonan roti, dan kalau kering seperti putih telur, itu hanya sebagai ciri saja. Tapi kalau tidak wajib kemudian kita dicium gitu, benar-benar itu nggak wajib. Kamu boleh memilih, mau pilih yang mana. Kalau pilih yang nggak ada tanda-tanda ya, nggak terasa mimpinya, nggak terasa, kamu boleh pilih salah satunya. Kalau pilih mani, ya berarti sarungnya suci, tapi kamu wajib mandi. Paham ya? Kalau Anda memilih mani, mani ki, mungkin kita mau nih pernah ngelamun bisa sedering itu, mani wes. Ya boleh punya zon seperti itu. Wah mani berarti. Ya wes. Sarung tadi suci, kita hukumi suci, tetap boleh untuk sholat subuh atau boleh untuk sholat apa ya. Kemudian kita wajib mandi. Atau boleh kita memilih, wah ini wadi, badannya pegel kabeh. Nah misalnya, berarti ini adalah wadi sehingga kamu wajibnya adalah mencuci sarung tadi. Sarung tadi hukumnya najis, tidak boleh dipakai untuk sholat, dan kamu tidak usah mandi. Yang mandi sarungnya aja. Begitu juga kalau Anda memilih mandi. Tapi biasanya kalau tidur sih dua, antara wadi dan mani. Sebab kalau madi itu biasanya ada pergerakan dulu, ada syahwat dulu, kemudian setelah kendor biasanya keluar putih-putih, itu namanya madi. Itu najis juga. Paham ya? Boleh kita memilih, itu tidak wajib sampai diteliti, coba dicium baunya kayak apa, nggak usah. Boleh kita memilih salah satunya dengan pilihan bebas. Wah mani berarti sarungnya suci, tapi kita punya kewajiban mandi. Wah wadiki berarti sarungnya najis, kita cuci, kitanya tidak usah mandi. Nah itu. Lanjut. Wa minal mustaraki, dan yang ketiga termasuk laki-laki perempuan. Nah ini sama ya, perempuan juga. Mani itu begitu, sama perempuan juga. Tapi alamat perempuan itu ya sama sih dengan laki-laki seperti itu. Sama perempuan juga bisa keluar mani. Jadi maniye wong lanang ya pada bae karo maniye wong wadon, alamate is pada bae kaya kono niku, kaya telu mau ning arep. Kemudian yang ketiga, yang laki-laki dan perempuan sama kewajiban mandi. Wal mustaraku wa minal mustaraki al mautu, mati illa fis syahidi, kecuali ing dalam mati syahid. Jadi sebab mandi yang ketiga yang sama-sama antara laki-laki dan perempuan wajib mandi adalah mati
ketika ada orang meninggal dunia, maka wajib dimandikan. Sebab orang mati itu tidak boleh mandi sendiri. Kalau ada orang mati mandi sendiri, wah bubar. Jadi yang kewajiban mandi itu siapa? Orang yang hidup wajib memandikan. Namanya wajib apa? Wajib? Orang hidup memandikan orang mati itu wajib apa? Wajib kifayah. Jadi wajib kifayah itu ya harus ada yang mengurus. Makanya alhamdulillah di Indonesia sih ada bahasanya apa? Kaum tuh. Kaum yang apabila ada meninggal siap memandikan. Adapun keluarganya mau memandikan sendiri ya silakan. Tapi sudah ada petugas diatur. Nah ini kan berarti negara kita baik. Ya, dipengorakan Haji Toha. Siap mengadusi. Artinya udah mengurus. Kalau yang perempuan juga ada. Biasanya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Itu sebab orang mati itu ya tadi nggak boleh mandi sendiri. Harus dimandikan. Nah ya, kalau dimandikan mandi sendiri ya bahaya. Iya. Aja-aja kok ngubur dewek. Kecuali yang mati syahid fi ma'rakatil kufar. Jadi mati syahid yang syahid dunia ya, yaitu orang yang berjuang melawan musuh-musuh Islam, orang kafir, maka itu tidak dimandikan, bahkan tidak disolatkan itu. Jadi anggar dikubur selesai, didoakan. Sebab kenapa tidak dimandikan? Biar darahnya, bajunya dan ya yang menempel itu menjadi saksi bahwa darah yang ada pada tubuhnya ini adalah sebagai bukti, sebagai saksi dia berjuang membela agamanya sampai darah penghabisan. Sehingga malaikat ya suruh setakoni wis langsung swarga bae. Wasalasatun utawi sing telu. Nah, mau kok sing telu kok. Jadi wajibe mandi, wajibe adus iku sebab ana perkara 6. Sing telu iku berbarengan antara laki-laki dan perempuan, yang 3 lagi khusus perempuan. Nah, ini yang khusus perempuan sekarang. Wasalasatun utawi perkara kang telu takhta sukang khusus apa biha kelawan salasah sapa anisa wong wadon wahia utawi salasah iku al haidu iku haid ay adam al kharij min imra'atin balaghat tis'asinina. Jadi ketika perempuan itu mengeluarkan darah haid kemudian berhenti darah haidnya sesuai dengan waktunya, maka perempuan tadi wajib melakukan mandi besar atau mandi janabah. Yang kedua, wan nifasulan nifas. Nifas itu apa? Nifas itu dam yang keluar sesudah darah yang keluar sesudah wiladah, sesudah melahirkan. Jadi orang perempuan itu biasanya kalau sudah melahirkan anak, kemudian beberapa saat atau beberapa jam atau beberapa kadang ya sampai hari juga itu keluar darah, maka darah itu namanya darah nifas. Nah, nifas ini sampai waktunya ya, ada yang 30, ada yang 40, ada yang sampai 60 hari paling lama, 2 bulan. Nah, itu kalau berhenti darahnya, darah nifas tadi, maka perempuan tadi wajib melakukan mandi besar. Kemudian yang ke-6, wal wiladatu dan melahirkan. Iki pada bae khusus wong wadon ya, jadi haid iku wong wadon, nifas wong wadon, wiladah melahirkan uga wong wadon. Nah iki melahirkan. Jadi al-mashub bil balali mujibatul lil ghusli qat'an. Jadi
melahirkan anak ini, ya. Jadi anak, kenapa melahirkan itu wajib mandi? Karena anak itu adalah sama dengan mengeluarkan mani. Sebab anak itu kejadian dari mani, sehingga ketika keluar perempuan itu wajib mandi besar. Jadi berarti tidak menunggu nifas mandinya. Ketika melahirkan itu mandi besar. Ya boleh pakai air hangat juga boleh mandi itu. Misalnya nggak kuat karena merasa meriang atau gimana, pakai air hangat juga nggak apa-apa. Yang penting suci dan mensucikan, diangeti itu nggak apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau melahirkan tanpa lewat jalan yang sebenarnya atau yang biasanya keluar? Misalnya disesar. Itu masih wajib mandi apa tidak? Jadi kayak zaman sekarang kan sudah kebiasaan itu. Artinya ketika melahirkan itu perempuan tidak mau repot-repot, atau dokternya kadang-kadang tidak mau repot-repot, disesar. Berarti kan keluarnya lewat perut, bukan lewat farji. Masih tetap mandi apa tidak? Ya menurut Imam Romli itu masih tetap mandi. Jadi walaupun di luar kebiasaan jalannya seperti dioperasi, itu memang ulama jadi menurut Imam Romli itu wajib mandi tetap. Ada yang mengatakan tidak wajib, tapi tetap saja kebanyakan ulama mengatakan ya wajib mandi, karena yang yaitu mani itu. Dari anak itu kejadian dari mani. Ya selesai, mandi hukum mandi selesai.